Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Wanita berjubah hitam melepaskan sepasang sihir dalam seberkas cahaya keemasan, jelas berniat membebaskan Pak Tua Fu dari kepompong Ghost Vintress. Han Li memandang dengan cemberut. Dia akan bisa menyelamatkan mereka, tetapi mereka terlalu jauh. Bang! Ketika sihir mendekat, sebuah siluet hijau muncul dari tanah dan tiba di depan kepompong dengan kabur. Kemudian, ia menyapu udara dengan tangan merah, dan melepaskan beberapa goresan cakar ke arah sihir, menghalangi jalannya. Ketika melihat ini, mereka percaya itu adalah Night Fiend bersayap perak, tetapi ketika cahaya memudar, mereka benar-benar terkejut. Siluet hijau memiliki kepala serigala, tubuh manusia, dan mata merah. Itu adalah mayat serigala raksasa sebelumnya, tapi itu telah mengambil bentuk manusia melalui beberapa metode rahasia. Sekarang memelototi wanita berjubah hitam dengan niat jahat. Tapi yang diperhatikan Han Li secara khusus adalah bahwa kuda Umbra Yin telah menghilang. Mungkinkah di bawah tanah, atau bersembunyi di tempat lain? Saat pikiran ini melintas di benaknya, cahaya biru berkedip dari matanya dan dia melihat ke bawah. Wajahnya berkerut karena khawatir dan dia buru-buru berteriak, "Di belakangmu!" Kemudian, dia menjentikkan jarinya, melepaskan pedang biru ke arah wanita berjubah hitam itu. Ketika dia mendengarnya, dia merasakan jantungnya bergetar dan langsung bereaksi, menunjuk ke perisai biru kecil di depannya. Itu tiba di belakangnya dengan kabur dan dia memusatkan semua kekuatan sihirnya ke roda Dharma yang melayang di atas. Radiance bersinar, memperkuat penghalang pelindungnya dengan cahaya 7 warna. Saat dia memperkuat pertahanannya, siluet emas melintas di belakangnya. Itu adalah iblis malam bersayap perak. Dia telah mengalami transformasi besar-besaran. Dia tidak lagi memiliki bulu hijaunya dan malah ditutupi sisik emas yang samar. Adapun sayap peraknya, sekarang bersinar dengan cahaya biru dan putih. Bahkan mata peraknya yang tajam juga memiliki iris keemasan, tetapi yang paling mencengangkan dari semuanya adalah dia tidak lagi memancarkan ki mayat dari tubuhnya, sebaliknya, dia tampak kekurangan ki seperti tanpa roh. Begitu iblis malam muncul, dia mengangkat lengannya dan ukurannya melonjak beberapa kali. Cakarnya yang hitam pekat berkobar dengan cahaya keemasan sebelum menyapu ke arahnya, tetapi perisai biru kecil itu juga melesat di belakangnya. Setelah itu muncul, perisai itu tumbuh liar beberapa kali dalam ukuran dan bersinar cemerlang. Iblis malam, bagaimanapun, tidak menghiraukan ini. Dengan lengannya yang bersinar keemasan, cakar itu melewati dan pindah ke penghalang pelindung wanita itu. Kemudian, suara ledakan terdengar. Cakar yang bersinar bergetar sesaat sebelum merobek penghalang pelindung. Mengikuti suara daging yang robek, cakar itu merobek dada wanita itu dan menghancurkan jantungnya sebelum menembus seluruhnya. Hati Han Li tenggelam saat melihatnya. Begitu mayat itu mendekatinya, bencana tidak dapat dihindari. Baru pada saat itulah pedang biru Ki-nya telah tiba dari kejauhan, tetapi dengan gelombang sederhana dari sayap iblis malam, cahaya dengan mudah menyerap pedang Ki. Namun, tindakan Han Li tidak sia-sia. Pemogokan itu memberi wanita itu kesempatan untuk menyelamatkan diri. Cahaya merah menyala dari ubun-ubun kepalanya, diikuti dengan kemunculan Nas Chen Soul-nya yang memegang pedang berukuran 1 inci. Setelah itu muncul, secara instan bergerak lebih dari 30 meter dalam sekejap, teror menghantam wajahnya. Setelah berteleportasi beberapa kali lagi, ia berhasil melarikan diri. Iblis malam bersayap perak menyeringai sinis dan membuang mayat wanita itu sebelum menghilang lagi. Kemudian, siluet samar muncul di sisi Nas Chen Soul dan meludahkan jaring benang abu-abu, menangkap Nas Chen Soul saat ia mencoba untuk berteleportasi sekali lagi. "Tolong selamatkan saya." Nas Chen Soul-nya menangis keras dan berusaha menggunakan pedangnya untuk memotong jaring, tetapi tanpa tubuh, dia tidak memiliki kekuatan,
dan serangannya ditolak. Iblis malam tidak memberi wanita itu kesempatan lagi. Dia mengulurkan tangan kenas Chen Sol dan sebuah tangan abu-abu muncul, menariknya keluar dari jaring. Kemudian dalam sekejap, kepompong abu-abu sepanjang 1 kaki terbentuk dan melayang di udara. Ketika sosok iblis malam menjadi terlihat sepenuhnya, dia mengalihkan pandangannya dari kepompong ke Han Li dan tertawa terbahak-bahak. Kupikir kamu akan mencoba menyelamatkannya, tapi sepertinya kamu lebih mementingkan diri sendiri. Dengan ekspresi tenang, Han Li dengan acuh berkata, aku akan menyelamatkannya jika aku bisa, tapi bukankah itu hanya akan membuatku terjebak? Anda bisa menyingkirkan jaring besar itu sekarang. Jadi bukan kebetulan kamu bisa melihat melalui ilusiku, kata iblis malam dengan sedikit terkejut. Jaring abu-abu besar muncul 30 meter di atasnya. Tidak diketahui teknik apa yang dia gunakan untuk menyembunyikannya dengan luar biasa. Jika bukan karena mata roh Bright Side Han Li yang berkembang dengan baik, dia tidak akan bisa melihat melalui jebakan yang begitu menyeramkan. Tetapi bahkan jika dia tidak mendeteksi jaringnya, dia kemungkinan besar tidak akan mengambil tindakan. Bentuk baru iblis malam bersayap perak benar-benar aneh. Teknik gerakan anginnya jauh lebih kuat. Jika bukan karena mata roh, dia tidak akan bisa mendeteksi jejaknya. Selain itu, serangannya baru-baru ini dapat dengan mudah menembus pertahanan wanita berjubah hitam itu, membuatnya tertegun. Setan itu dengan dingin mendengus dan mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada mayat serigala. Itu segera terbang dan tiba di sisi iblis malam dalam sekejap mata. Kemudian dengan jahat memelototi Han Li. Namun, lolongan terdengar dari bawah dan Weeping Soul Beast memukul dadanya untuk menunjukkan kekuatan. Dalam pertempuran terakhir mereka, Weeping Soul Beast tetap diam sesuai perintah Han Li. Itu hanya bisa mengamati pertempuran dan merasa tertahan karena tidak aktif. Sekarang mayat serigala tiba. Itu memamerkan kekuatannya. Serigala langsung mengungkapkan ekspresi teror dan meringkuk di hadapan tatapan Weeping Soul Beast. Ketika iblis malam melihat ini, dia dengan cemberut meludahkan mutiara abu-abu. Dia kemudian melemparkannya ke mulut mayat serigala. Setelah menelan pil, tubuhnya mulai memancarkan ki mayat abu-abu dan ketakutannya ditekan. Han Li menggunakan kesempatan ini untuk mengamati perisai biru wanita berjubah hitam itu. Dia mengerutkan kening saat melihatnya dan mengalihkan perhatiannya ke sisik emas samar di tubuh iblis malam. Ekspresinya tiba-tiba bergerak ketika sesuatu muncul di benaknya. Kemudian, iblis malam mengangkat kepalanya ke langit dan memekik panjang. Tubuhnya kabur dan menghilang menjadi angin. Mayat serigala mengeluarkan geraman juga dan meludahkan aliran api mayat ke Weeping Soul Beast di bawah. Serigala kabur dan mulai mengelilingi Weeping Soul Beast dengan banyak klonnya, tidak berani menyentuh kabut. Selain itu, meski jauh lebih gesit karena ukurannya yang lebih kecil, tetapi serigala tidak berani dengan gegabah mendekati Weeping Soul Beast. Weeping Soul Beast telah mendengus lebih banyak cahaya, dengan cerdik mengubah kabut kuning menjadi penghalang pelindung di sekelilingnya, lalu mengayunkan tinjunya yang besar dengan amarah yang liar. Mengingat bentuk raksasa dari Weeping Soul Beast, tinjunya menutupi area yang luas dan memiliki kekuatan yang besar. Jika terkena, kerusakan serigala akan cukup parah. Untuk sementara waktu, kedua binatang itu menemui jalan buntu. Sementara itu, iblis malam bersayap perak dan Han Li sesekali kabur di udara. Busur petir berputar dari punggung Han Li dan guntur meraung tanpa akhir saat dia berpindah lokasi tanpa pola. Dalam satu saat, dia berada di barat sebelum tiba di sudut paling timur. Di tempat lain, dia berada di puncak sebelum tiba hanya 10 meter di atas tanah. Adapun iblis malam bersayap perak, dia menggunakan teknik rahasia untuk menjadi hampir tidak berwujud. Dia mampu tanpa henti mengejar gerakan kilat Han Li. Han Li merasa masalah itu sulit diatur.
Teknik gerakan angin iblis malam jauh lebih cepat daripada miliknya dan seiring berjalannya waktu, jarak di antara mereka semakin menyusut. Saat ini, iblis malam tiba setelah dia pergi. Ketika sosok Hanli kabur lagi, dia tidak segera berangkat. Sebaliknya, dia menunjuk ke kristal mutiara salju di depannya dan memutarnya, melepaskan lautan api ungu di sekelilingnya. Kemudian, dia mengeluarkan puluhan pedang emas kecilnya, menciptakan penghalang cahaya pedang selebar 30 meter di sekelilingnya. Dengan semua ini diatur, dia melihat ke suatu tempat 20 meter jauhnya, dan udara melengkung, diikuti oleh munculnya siluet samar. Api ungu dan cahaya pedang emas kemudian mengelilingi iblis malam. Hanli mengangkat tangannya dan guntur menggelegar. Sebuah sambaran petir melilit lengannya, menjadi seperti ular sanca petir. Iblis malam merasa khawatir begitu dia menyadari apa yang terjadi, dan sisik di sekujur tubuhnya berkobar dengan cahaya keemasan. Setelah itu, penghalang emas yang mempesona muncul di sekelilingnya. Untuk sementara waktu, ledakan yang memekakkan telinga terdengar saat cahaya pedang, api ungu, dan petir meletus dalam tampilan yang menyilaukan, benar-benar menenggelamkan penghalang emas iblis malam dalam serangan mereka. Meninggalkan guntur di belakangnya, Hanli berkedip lebih dari 60 meter. Ketika dia muncul kembali, dia melihat ke arah letusan yang mempesona dengan ekspresi serius. Dengan Bright Side Spirit Eyes, dia dapat dengan jelas melihat apa yang terjadi melalui tampilan yang menyilaukan. Pedang bambu awan seharusnya sangat tajam mengingat mereka ditempa dengan esensi aurik, tetapi ketika menyerang penghalang emas iblis malam bersayap perak, dengan mudah ditolak. Adapun piton yang terbentuk dari petir iblis, itu hanya mengguncang penghalang dengan serangannya, tetapi tampaknya tidak menyebabkan kerusakan apapun. Api ungu di sisi lain. Dengan kilatan dingin yang berkedip dari matanya, dia melihat bongkahan besar es berwarna ungu samar telah menutupi penghalang cahaya keemasan dan perlahan membekukannya. Iblis malam bersayap perak masih aman di dalam penghalang cahaya, tapi ada keheranan di wajahnya. Dia tidak menyangka api ungu menjadi sekuat ini. Tapi karena es membekukan penghalang, mudah untuk menghindarinya. Iblis malam bersayap perak menekan tangannya ke penghalang emas dan membuatnya bersinar dengan sinar yang tak terhitung jumlahnya sebelum membuat lubang kecil di es. Keseluruhan es ungu kemudian perlahan mulai pecah. Hati Hanli bergetar. Dengan lambaian tangannya, semua pedang terbangnya kembali berputar di sekelilingnya. Segera, iblis malam kabur dan muncul kembali di luar lingkup es ungu. Dia memandang Hanli dengan tatapan membunuh dan mengangkat tangannya, memanggil bola emas dalam sekejap. Hanli akhirnya berbicara, "Saya sekarang yakin bahwa selain gerakan bumi dan angin, Anda juga mampu melakukan teknik atribut logam. Jarang kultivator yang mampu melakukannya. Legenda mengatakan bahwa Lunar Kors berbalut emas adalah satu-satunya mayat halus yang mampu melakukan teknik ini. Mungkinkah Anda sudah mulai berevolusi?" Dengan mengatakan itu, Hanli menatap lama ke arah sisik emas samar di tubuh iblis malam. Iblis malam agak terkejut dengan pertanyaan Hanli, tetapi dia segera mendengus dan menyeringai jahat, "Saya memulai evolusi saya 10.000 tahun yang lalu. Jika kalian semua melawanku bersama sejak awal, kalian mungkin punya kesempatan. Tapi sekarang kamu sendirian, sebatang pohon berdiri melawan badai." Iblis malam bersayap perak dengan ringan melambaikan sayapnya dan melepaskan penyamarannya, memperlihatkan warna keemasan yang samar. Ki surgawi yang mencengangkan kemudian meletus, bahkan mengguncang penghalang cahaya yang menjebak mereka. Hanli menyipitkan matanya karena sensasi itu. Ki spiritual ini bahkan lebih kuat dari apa yang dia alami dari para kultivator Naschen Sol akhir. Bahkan 3 kultivator agung dari surga selatan tidak bisa dibandingkan. Satu-satunya yang dekat dengan tekanan ini adalah 2 iblis penatua yang dia temui di lembah Devilfall. Terkejut dalam hati, Hanli mempertahankan ekspresi tenang dan berkata,
Bahkan jika kamu mulai berevolusi, kamu terjebak di tempat tanpa langit ini. Tidak peduli berapa lama Anda berkultivasi, evolusi Anda tidak akan selesai tanpa esensi bulan yin. Paling-paling, Anda hanya dapat menampilkan teknik atribut logam tingkat dangkal. Kecuali jika Anda menemukan alat sihir dan harta karun yang disempurnakan dengan bahan yang dikaitkan dengan logam, Anda tidak akan dapat menggunakannya. Dengan mengatakan itu, Han Li memikirkan perisai wanita berjubah hitam dan pedang terbangnya sendiri. Dia merasa bahwa ini akan sangat merepotkan karena alat sihir dan harta karun pada zaman ini hampir selalu disempurnakan dengan semacam logam. Hehe, begitu. Saya harus mendidik Anda dengan benar tentang masalah ini. Iblis malam bersayap perak mengakhiri percakapan dan mengulurkan tangannya, memanggil bola cahaya keemasan yang menyilaukan. Kemudian, dia mengangkat tangannya yang lain ke udara dan melepaskan sinar abu-abu ke mayat kering yang dirantai ke pilar batu. Dalam sekejap mata, sinar memasuki banyak mayat. Han Li tidak dapat menghentikan ini dan hatinya tenggelam, mengetahui bahwa masalahnya jauh dari baik. Semua rantai jatuh ke tanah dengan kemelekatan yang bergema. Mayat kering yang dibebaskan semuanya membuka mata hijau tua mereka sebelum mengambil beberapa langkah goyah menuju Han Li. Ketika mayat berhenti, mereka semua menatap Han Li. Berdiri di tempat dengan sikap arogan, iblis malam dengan tegas berkata, "Inkarnasi ini disempurnakan dengan Balai Volkorsky. Anda tidak memiliki kesempatan untuk menang. Jika Anda dengan patuh menyerahkan hidup Anda, saya mungkin akan menghindarkan Anda dari rasa sakit karena jiwa Anda dimurnikan." Han Li memandangi mayat kering di sekelilingnya dalam diam sebelum akhirnya menghela nafas panjang. "Saya benar-benar tidak menyangka akan ada kesempatan untuk menggunakan harta karun ini. Saya tidak tahu apakah Anda hanya kurang beruntung, atau apakah saya beruntung." Dengan gumaman itu, Han Li menamparkan kantong penyimpanan yang tergantung di pinggangnya. Angin bertiup, diikuti oleh bola cahaya seukuran kepalan tangan yang terbang di sekelilingnya sebelum jatuh ke tangannya. Kipas Triflame terbuat dari bulu, berukuran beberapa inci, dan berwarna emas, perak, dan merah. Tanda jimat dan pola roh dengan padat menutupi permukaannya dalam beberapa lapisan, menghasilkan fluktuasi warna aura spiritualnya yang terputus-putus. Setiap kali kelipatan dari banyak tanda ini muncul secara bersamaan, itu menjadi pemandangan yang memikat. Pada saat itu, iblis malam bersayap perak telah menyelesaikan tekniknya dan bergegas menyerang. Dengan teriakan, dia meluncurkan bola cahaya dari tangannya ke udara. Saat berputar, ia melepaskan sinar keemasan ke segala arah. Ketika sinar cahaya ini muncul, mereka segera berbentuk jarum, berputar sekali di sekitar bola sebelum bergegas menuju ubun-ubun kepala Han Li. Cahaya keemasan memenuhi udara dan menghantam Han Li seperti hujan yang turun. Namun, Han Li tidak berusaha menghindar. Adapun mayat kering, mereka secara bersamaan mengangkat tangan mereka dan mengumpulkan benang hantu yang tak terhitung jumlahnya, menjalin bersama di dekat tanah. Dalam sekejap mata, jaring besar tiba-tiba muncul di bawahnya dan bergerak untuk menjebaknya. Jaring yang begitu besar mengandung ki yang mencengangkan dalam jumlah yang mencengangkan. Kultivator biasa akan kehilangan kendali atas kekuatan sihir, dan tubuh mereka karena kedekatannya dengan ki yang begitu besar. Tapi karena tubuh Han Li sebelumnya menderita ki yang sangat buruk, dan marah dengan seni giok cerah, itu tidak mempengaruhinya sedikit pun. Terlepas dari jaring menutupnya dengan momentum yang luar biasa sehingga bahkan Han Li pun terkejut. Kemudian, ekspresinya berubah muram dan dia mengatupkan kedua tangannya, melebarkan kipas Triflame seukuran 1 meter dalam sekejap. Memegang kipas dengan satu tangan, Han Li memusatkan seluruh kekuatan sihir tubuhnya ke dalamnya dan melambaikannya dengan kuat. Apa yang terjadi selanjutnya membuatnya sangat heran. Dia merasakan kipas menyerap sebagian besar kekuatan sihir tubuhnya dalam sekejap, hampir menyebabkan dia membuangnya karena ketakutan.
Untungnya, kipas itu akhirnya berhenti menyerap kekuatan sihirnya dan mengeluarkan teriakan burung phoenix. Kipas itu bergetar dan nyala api 3 warna menyembur keluar, mengembun menjadi burung phoenix selebar 1 meter dengan bulu emas, perak, dan merah. Adegan aneh ini membuat Han Li bingung. Dia awalnya berpikir untuk mengayunkan kipas sekali lagi ke jarum emas, tetapi kekuatan sihirnya saat ini sangat kurang. Sebaliknya, pedang terbangnya menyala dengan cahaya keemasan dan dengan cepat berkibar di udara, menciptakan gambar teratai yang mekar di sekelilingnya. Tidak berhenti di situ, dia meludahkan esensi darah ke mutiara kristal salju di atasnya. Itu bergetar hebat sebelum melepaskan api ungu tua. Di bawah kendali segel mantra, nyala api yang dalam dengan gesit membentuk lingkaran di sekelilingnya, berderak saat suhu tiba-tiba turun. Api menyebar tiba-tiba membentuk dinding es setinggi 30 meter. Itu bersinar dengan cahaya ungu dan mengelilinginya. Pada saat itu, jarum emas yang tak terhitung jumlahnya menghantam dinding es. Saat terjadi tumbukan, cahaya emas dan ungu berkobar bersamaan dengan masing-masing tumbukan mengeluarkan cincin bening. Bintik-bintik cahaya keemasan menerangi dinding, dan lubang-lubang sedalam beberapa inci menutupinya, tetapi terus bertahan melawan gelombang serangan yang berulang. Sementara tembok itu hanya setebal 3 meter, kerusakannya telah mencabik-cabik 1 kaki, yang menjadi perhatian Han Li. Meskipun Han Li tidak mengetahuinya, iblis malam juga cukup heran. Meskipun jarum emasnya disempurnakan dengan ki spiritual atribut logam, mereka tidak dibuat dari bahan yang dapat diisi ulang. Mereka perlahan-lahan disempurnakan, dari sebongkah logam yang telah dia temukan sejak lama. Setelah ditempa selama beberapa ribu tahun dalam api mayat, kekuatannya cukup meningkat. Jauh lebih menembus daripada harta sihir tipe jarum lainnya. Sekarang setelah serangannya yang luar biasa dilawan secara efektif, dia tercengang. Belum lama ini, dia berhasil memecahkan sepotong es ungu dengan cahaya keemasannya. Tentu saja, iblis malam bersayap perak tidak mungkin mengetahui bahwa api yang dipanggil Han Li dengan esensi darahnya bukanlah api puncak ungu biasa. Sebaliknya, itu adalah seutas esensi api es yang telah dia murnikan dengan bantuan mutiara kristal salju setelah dia meminum pil jiwa salju. Karena dinginnya nyala api ini tidak bisa dibandingkan dengan api puncak ungu, biasa, miliknya, juga membutuhkan kekuatan sihir yang signifikan untuk dikendalikan, tetapi dalam keadaan itu, Han Li harus menggunakan esensi darah. Kemudian, Phoenix 3 warna menghantam jaring abu-abu besar di bawahnya. Jaring besar itu melintas dan melepaskan segudang benang abu-abu menangkap Phoenix, langsung menutupinya dari pandangan. Setelah melihat serangan yang masuk, Phoenix mengeluarkan teriakan merdu dan berputar sekali di udara, meninggalkan lingkaran cahaya misterius di sekitarnya. Kemudian, cahaya 3 warna terus-menerus bersinar dari dalam lingkaran cahaya, penuh dengan karakter jimat warna-warni dalam tampilan yang indah. Ketika utas Gosfin memasuki lingkaran cahaya, sebuah peristiwa yang tak terbayangkan terjadi.